podcast Bawaslu Ngobrol edisi spesial Pak. Edisi spesial, sangat spesial. Karena apa? Karena saat ini telah hadir tamu dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, anggota Divisi Pencegahan dan Parmas, Bapak Nurholik. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi Bapak. Kok pagi tuh? Oh iya, berarti Bapak masih fokus nih. Lagunya Sheila on Seven itu apa ya? Tahu ada? Yang apa banyak gitu. Atau kalau Sheila on Seven tuh kamu pernah nak cara orang Jawa menangi, Pak? Menangi sekali ya. Beranjak dewasa. Oh, apa ya? Namamu Rani gitu ya. Iya. Kamu pernah paham tapi Sheila on Seven? Iya, pernah. Saya kan lahiran 90-an, Pak. Ya, paham lah. Kamu kelahiran berapa? 90-an. Oh, so. Iya. Percaya aku. Iya, hadir di sini Pak Holik. Selamat sore. Iya. Apa ini? Sapaan sahabat-sahabat Bawor gitu. Ya, sahabat Bawor, podcast terbaik. Kalau di Bawaslu Banyumas ini namanya podcast terbaik. Harus kayak gitu ngomongnya, gitu. Pak. Sahabat-sahabat Bawor, podcast terbaik. Podcast terbaik sewilayah Jateng Selatan. Iya, gitu Pak. Jadi terbaik kenapa? Pak Holik sudah tahu sendiri, viewer kita sudah banyak sekali. Agak gitu. sombong-sombong dikit ya. Tahu lah. Gitu. Jadi ini juga mau sombong dikit ya, pamerin ya. Ada yang baru ini ya. Ada yang terbaru yang kita belum pajang gitu ya. Kalau ini udah pengelolaan terbaik kehumasan tingkat provinsi. Ada kita disimpan juga pengelolaan kehumasan terbaik tingkat nasional, Pak. Kemudian terakhir kemarin kita dapat juga pemberitaan terbaik karena kita sangat produktif dalam memberitakan. Ya, sehari kalau dulu itu pas masa tahapan itu banyak Pak, karena kita dapat juga kiriman dari teman-teman Panwascam gitu. Tapi kalau non tahapan ini kita pastikan dan kita target itu 1 hari 1 berita. Hari ini udah? Hari ini alhamdulillah sudah. Apa? Tentang itu tadi, Bawaslu dapat 2 penghargaan. PP juga kita kan dapat penghargaan. Di idit sidik-sidik. Iya. Sesuk tampil ke iki, sesuk ini gitu ya. Iya, Pak, betul. Begitu. Gimana Kak Rani? Iya. Kak Rani. Iya, jadi ini sahabat Bawaslu. Tapi gini. Saya terima kasih ini bisa diundang, bisa hadir di sini. Teman-teman di studio keren ya, studionya ini. Luar biasa. Iya, seperti kasih, studio Pak. TV kelas nasional ya. Iya, terima kasih Ini Pak. yang tampak di layar kan keren ya. Iya. Jangan tanya yang tampak di studio kayak apa itu nggak tahu. Puasa, alhamdulillah. Bapak puasa Pak? Insya Allah ini puasa hari keberapa? Hari ke-24. Berarti THR-nya sudah, kalau hari ke-24 THR sudah cair ya? Sudah habis malah Pak. Sudah habis ya? Oh iya. Teman-teman udah dikasih THR. Iya, itu Masih apa? Itu nama ada Mas Re, ini Mas tim Re. baru di Kehumasan Bawaslu, ada Mas Angga juga. Mas Angga THR-nya udah habis. Aman ya? Itu kemarin kan ada ya. THR dari apa? Sudah diambil istri gitu. Iya. Ada. Ada itu yang lagi viral itu kan, di-share di mana-mana. Mbak Rani diambil suami gitu. Ya enggak, kita malah ditambahin Pak. Ya, aman gitu. Terima kasih nih saya diundang ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Jadi sesuai dengan flyer kita yang sudah beredar, jadi kita mau ngobrol santai tentang teaser ataupun cuplikan gitu ya Pak. Kalau dari bahasa Inggris itu teaser itu kan menggoda. Gitu. Ngeri banget ya Pak. Menggoda. Jadi cuplikan-cuplikan. Ada enggak pilihan lain selain menggoda? Ya nggak tahu, saya searchingnya itu tiba-tiba keluarnya menggoda. Teaser artinya menggoda dari bahasa Inggris gitu Pak. Teaser, mati geser. Iya. Gitu. Jadi kalau saya memaknai bahwa kita sudah mengedarkan atau men-sharingkan
cuplikan-cuplikan singkat dari film yang Bawaslu Provinsi itu produksi gitu. Kemudian ada yang menarik tuh Pak, ada menarik cuplikannya itu ada kisah percintaan. Itu yang memerankan siapa sebenarnya Pak? Panwas Camkah atau memang ada artis model gitu? Menarik sekali karena di film-film web series ataupun dokumenter tentang pemilu kan biasanya ya biasa ya flat gitu kan, orang ngobrol, orang ngomong nanti diselingin sama video-video gitu, narator gitu. Tapi ini di sini tuh memang benar-benar ada kisah percintaan yang menurut saya itu menarik sekali untuk bisa kita bahas di sini. Tentunya juga tentang Banyumas yang di situ tuh ada. Kok cepet temen toh ini pembahasannya sudah gitu sampai ya? situ ya? Oh ya Mas ya. Oh, biar dilama-lamain gitu ya Pak? Iya bukan, kok tiba-tiba sudah sampai apa tadi? Banyumas. Dialog percintaan. Nah itu apa atau soal apa? Soal film? Iya. Tentang film. Jadi Bawaslu Banyumas kemarin bikin film Pak. Bawaslu Banyumas. Bawaslu Provinsi dan seluruh. Gitu. Ini kita mau cerita soal itu. Iya. Ya oke. Gimana Pak? Sedikit bisa diceritakan dari sutradara ya Pak di situ jadi apa tadi? Bukan. Iya pokoknya ya sutradara ya model ya artisnya silakan Pak. Model madul. Baik, kita agak serius dikit ya dari tadi banyol terus ya. Ini udah jam berapa ya? 16.20 ya. Iya. Ya paling tidak nanti maghrib, sebelum maghrib udah bisa selesai lah. Jadi gini Mas Rani dan sahabat-sahabat. Oh Mas Rani Pak. Oh, Mas Rani ya. Aduh, ini Mas Angga itu iya. Mas Angga ya? Mas Angga. Nah, Mas Angga lah ke bawah Mas dari Mas Rani ini. Mohon maaf suaminya Mbak Rani. Saya tidak bermaksud mengubah jenis kelaminnya ya Mbak Rani. Kak Rani ya. Kak Rani. Biar kelihatan lebih muda. Beranjak dewasa. Lah banyol terus dari tadi. Nah gini. Jadi sebenarnya ada ada surat edaran ya. Ada. Surat edaran dari Bawaslu RI nomor 2 yang pada pokoknya itu meminta seluruh Bawaslu provinsi, kabupaten, kota di Indonesia untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kinerja-kinerjanya. Jadi tahap pengawasan tahapan pilkada yang sudah dimulai sejak bulan April barangkali sampai kemudian yang terakhir penetapan calon terpilih yang dilaksanakan pada bulan Februari kemarin itu oleh SE2 itu diamanatkan untuk dilakukan publikasi kinerja. Nah, dari makna publikasi kinerja dari SE2 inilah yang kemudian pleno di provinsi, pimpinan provinsi pleno itu menerjemahkannya dalam bentuk wujudnya itu ya disesuaikan dengan passion para pimpinan di provinsi ya. Iya. Dipublikasikan, tapi ada nuansa hobinya juga di situ. Teman-teman di provinsi ini kan hobi bikin film semua ya. Iya, semuanya bikin film. Iya, semua. Sehingga pada akhirnya pleno menyepakati dari 7 pimpinan itu bikin film semua dengan bahan kinerja dari masing-masing kabupaten kota. Jadi sesungguhnya ini adalah kerja-kerja kolaboratif. Kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten kota yang isinya, kontennya itu disesuaikan dengan, misalnya kalau saya divisi pencegahan Parmas, tugas dan tanggung jawabnya di bidang apa, misalnya soal data pemilih, nanti kita akan sampai ke situ. Kemudian soal Parmas, peningkatan Parmas, itulah yang kemudian kita garap dalam satu film. Tapi dasarnya ini adalah karena ada SE, kemudian diplenokan, wujud publikasinya apa? Wujudnya adalah pembuatan film dan penerbitan buku. Soal buku nanti kita diskusikan lain waktu, tapi yang sore hari ini ingin kita share kepada sahabat-sahabat Bawor adalah soal produksi film dokumenter yang oleh Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat ini kolaborasi dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Bentuknya adalah bentuk web series. Jadi ini termasuk gambling
Mas Angga dan teman-teman mesti paham lah ini kan web series kok, apa dokumenter kok web series, biasanya itu kan peristiwa drama-drama apa ya. Kalau kita lihat di beberapa apa Film dokumenter. film bukan di tayangan di apa YouTube. di YouTube, kemudian di TV dan lain sebagainya ya website ya ada yang namanya dokumenter itu kok dibuat Web web series. series. Nah ini tantangan tersendiri yang kita juga tidak tahu apakah hasilnya baik atau tidak. Tapi kita meyakini kalau sekedar filmnya film dokumenter aja itu kok audien menjadi tidak terlalu menarik. Jenuh ya Pak. Jenuh maka apalagi ini durasinya untuk miliknya pencegahan itu kan cukup panjang. Nah, maka kemudian kita rembukan dengan teman-teman bagian pengawasan di provinsi, kemudian kita desain bentuknya web series. Kenapa web series? Kita ingin hadirkan satu drama. Drama yang di dalamnya itu ada konflik. Sebenarnya awalnya itu ada 3 alternatif. Satu konflik rumah tangga. Kemudian 2 konflik antara bapak dan anak. Yang ketiga adalah konflik Percintaan. percintaan. Yang dipilih percintaan. Ya ini melalui istikharah yang cukup panjang. Panjangnya. Jadi yang konflik antara anak dan suami dan istri itu sebenarnya ini saya tertarik sebenarnya awalnya. Cuman pilihan skrip skenarionya itu istrinya itu posisinya hamil. Nah ini yang agak sulit. Hamil, kemudian pada saat mau melahirkan dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu ada tanggung jawab pengawasan. Terus milih mana gitu kan. Cuman ini Dilematis. ya skenarionya kalau orang hamil ini bagaimana nyari. Kan malah lebih enak Pak. Pakai enak? balon gitu kan. Iya, terus akhirnya dipilih lah yang Akhirnya yang dipilih percintaan. Nah, percintaan. filmnya ini kita kasih judul Menjaga Daulat Rakyat. Iya. Ada 3 seri yang kita buat. Seri yang pertama adalah seri Patroli Kawal Hak Pilih. Iya, patroli. Kemudian yang kedua soal Parmas. Yang kita bikin sesarengan ngawasi itu. Yang ketiga adalah mengawal suara pada hari pemungutan suara. Nah, kisah sepintas mungkin sahabat Bawor podcast terbaik. Iya. Di mana? Iya. Terbaik di mana? Terbaik di kalau kata Mas Angga itu Mas Angga? di Asia. Ya udah. Di mana? Malah Galaksi Bima Sakti. Oh, iya. Terbaik segalaksi Bima Sakti. Ya. Baik sahabat Bawaslu, Bawor. sahabat Bawor podcast terbaik di Galaksi Bima Sakti. Iya. Keren kan ya Pak? Ya, ini film Menjaga Daulat Rakyat ini. Bener ya namanya Menjaga Daulat Menjaga Rakyat. Daulat Rakyat. Ada 3 tadi kan. Ya, ada 3 series ya. Pertama 3 Hak series. Pilih, Nah, kedua Nah, Parmas. saya ingin cerita yang gambaran globalnya ini kan mencoba mengawinkan atau mengkolaborasikan antara cerita fiksi dengan fakta. Fakta, iya. Cerita fiksinya itu adalah Kisah tadi. kisah percintaan. Kisah percintaan ini ada enggak sih? Ada enggak? Ada dokumen, ada teasernya enggak? Ada. Ada. Coba ditampilkan. Yang teaser yang pertama, yang itu yang ada Yang gambarnya. Ini. Nah, ini. Nah, Kamu tuh ini kecil ya. gak sih Mas? Ya, ini Aku tuh pasang capek sama kekasih yang tugasku, pertama Mas. Pantarli ya Pak. Ini Pantarli, cewek ini bukan yang cowok Pantarli. Kemudian yang ceweknya ini Yang PKD. ya. Nah, calling ini aja. mereka nggak masalah karena kan belum ada hubungan suami istri. Jadi antara Pantarli dengan PKD ini kerja yang cowok ini diawasi oleh yang cewek. Tapi ada beberapa pekerjaannya yang kemudian tidak sesuai dengan aturan. Kemudian ada konflik batin. Belum lagi tadi yang satunya juga ada Panwascam. Panwascam Iya. yang terlibat Juga percintaan Jatuh itu hati juga cinta ya? segitiga Pak. cinta segitiga. Nah, cinta segitiga inilah yang
cerita fiksinya yang kemudian menjadi konflik bumbu, nanti ditarik. Ya ini yang tantangan yang saya sebut tantangan agak berat itu tadi, bagaimana menarik cerita fiksi ke dalam fakta peristiwa yang terjadi. Misalnya di situ ada dialog, Pantarlenya ngebel kepada menemukan hasil pengawasan, dia pelanggaran administrasi tidak dicoklit ya, asal dicoret-coret itu ya, dicoret-coret. Kemudian ini kan dilema ya, antara kalau Mbak Rani jadi PKD-nya dilema enggak? Ya saya tetap profesional Pak, karena kan saya meskipun itu pacarmu. Iya, meskipun pacar saya misalnya jadi Pantarlih, tapi saya kalau tetap marah-marah kemudian juga. Iya, kalau emosional lumrah enggak? Mbak Rani emosi atas temuan itu? Enggak, seharusnya memang harus prosedural gitu kan. Kalau misalnya memang tidak ada apa-apa, karena ini memang ada konflik batin. Lah ya, kalau Mbak Rani ada, misalnya Mbak Rani ada konflik batin, iya. ada interest batin dengan yang diawasi. Mungkin nggak itu kemudian muncul emosi? Mungkin sangat sekali. Mungkin kan? Iya. Jadi misalnya Mbak Rani aja ini jadi PKD. Katanya kakak. Oh Kak Rani ya, Iya. Kak Rani jadi PKD. Pacarnya jadi Pantarlih, tidak mencoklit. Padahal sudah ada arahan dari Panwasjam untuk melakukan audit coklit, ditemukan kayak gitu. Harapan ekspektasi besar dia kan pacarnya bekerja dengan baik, happy ending, Enggak nggak ngisen ke, jebule ngisen ke, njuk terus ngamuk, lumrah ya. lumrah. Nah itu kemudian dikemas, ya sudah kalau kayak gitu aku tak patroli saja. Nah ini disambungkan jembatan untuk masuk ke faktanya. Film dokumenter Tapi patroli pas nyambung ke itu Pak, sampai dengan ke Banyumas gitu kan, nyambung ke itu, ada ini enggak? Nah ini yang kedua, kesulitan, ya ada. kendala. Terus itu tadi kan yang sesi yang pertama, series yang pertama itu kan soal patroli kawal hak pilih. Jadi fiksinya dimulai dari Pantarlih, namanya siapa ya? Rani juga ya? Rani, iya. Tokohnya anak Rani juga? Rani. Oh iya. Iya. Kenapa begitu? Kok pasti Betulan banget ya? Heeh. Nama Rani ya. Tapi bukan Rani Surya, yang nggak tahu Rani siapa, Muherji mungkin. Nah, patroli kemudian disambungkan, di dalamnya itu ada faktualnya adalah berapa peristiwa patroli kawal hak pilih di wilayah perbatasan yang di Cilacap. Ini sebelum nanti masuk ke Banyumas, itu judulnya itu kan Banyumas berbaperan apa? Iya, makanya banyak tuh yang komen, kok baperan sih gitu. Ternyata kan berperan gitu. Berperan apa nih Banyumas buat film ini? Enggak, tulisannya yang benar baperan apa berperan, Mas Angga? Baperan? Oh berperan. Berperan Pak. Iya, karena di situ yang main kan saya suka Pak Rani. Oh ya, nanti mau tampil. Nanti tampil juga, tapi sekilas lah ya, namanya aja teaser gitu ya, kan harus menggoda. Rani mau menggoda para sahabat ya. Jadi setelah itu kemudian apa namanya? Tadi ya, patroli, kemudian masuk. Yang kita pilih secara faktual itu ada peristiwa patroli kawal hak pilih di wilayah perbatasan. Ya. Pilihannya adalah di Kabupaten Cilacap. Cilacap ada yang sampai ke Kampung Laut, wilayah perbatasan dengan daerah Dayang Luhur. Dayang Luhur itu di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat, Majenang. Iya. Kemudian di wilayah pegunungan tapi datarannya agak lembah dan ngarai itu kita pilih di mana Pak? Tegal ya. Tegal ya. Tempat Banjar itu ya. Ya, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Kemudian wilayah kampung perkotaan padat penduduk. Kota Semarang. Itu juga bagus itu. Dia patroli masuk ke wilayah-wilayah dengan harus melewati kuburan apa kuburan kanan kirinya kuburan. Nanti juga bisa ditampilkan sedikit. Iya, coba Mas lihat Mas. Nanti aja Pak. Ya nanti. Kemudian yang ketiga itu kita juga tampilkan di wilayah Batang apa ya? Iya, Batang yang perkebunan itu ya. Perkebunan. Bukit-bukit itu yang agak dramatis di Cilacap itu ya. Patroli jarak dari kota
120 kilo itu ya. Iya. Dan itu hanya bisa ditempuh 3 pakai jam ya, 3 Pak. jam ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang saya kira Banyumas baperan apa? Iya. Baperan. Berperan maksudnya itu. Banyumas berperan apa? Jadi untuk series yang kedua ini kan series yang namanya series Parmas. Partisipasi masyarakat. Ini adalah menampilkan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Meskipun ini tidak bisa kita cover semua karena faktor durasi. Kalau orang seperti Mas Angga ini kalau udah ngomong durasi itu ya keras banget. Tidak boleh ditawar. Durasi segini ya segini gitu. Nah, satu di antaranya yang kita pilih itu adalah di Kabupaten Banyumas. Banyumas kita libatkan. Nah, cerita awalnya itu sebenarnya begini Mbak Rani. Mbak Rani ingat gak soal Expo sejarahnya gimana? Iya. Jajal kita tes-tesan nih. Kak Rani Iya. bisa cerita Rak? Kok bisa? Nah, saya host kok malah jadi narasumber, Pak. Ya nggak ada host, nggak ada narasumber di gitu sini. ya? Bisa nggak cerita itu latar belakang Expo ini gimana supaya sahabat Bawor podcast terbaik di Megalitikum Bima Sakti, Pak. Iya, jadi kita juga kemarin itu pilkada ya Pak, pilkada kita mengadakan Expo Sesarengan. Tepatnya itu di tanggal 13 Oktober. Saya ingat betul bahwa itu adalah programnya provinsi, tapi dilaksanakan di kabupaten-kabupaten. Termasuk terpilih itu Kabupaten Banyumas. Konsepnya itu adalah menghadirkan disabilitas se-Kabupaten Banyumas. Untuk apa? Untuk bisa tampil gitu ya, diberikan panggung besar, kemudian panggung apresiasi. Itu bahasa saya di film itu Pak. Oh ya. Iya khas gitu kan. Khas. Ya terus. Iya jadi di situ kita berikan panggung besar untuk teman-teman disabilitas meskipun nih ya sahabat Bawor belum semuanya itu kita undang. Sahabat Bawor podcast terbaik. Mulutnya memang harus kayak gitu, gitu. Pak. Saya diajarin sama staf harus seperti itu. Gitu. Biar punya karakter. Coba ulangi. Jangan Pak nanti ketunggul kayak gitu doang. Ya. Kayak gitu jadi apa namanya tadi teman-teman disabilitas itu ada 8 organisasi. Organisasi yang itu salah satunya adalah Persatuan Tuna Netra, kemudian Tuna Daksa, Tuna Wicara, begitu. Kemudian dari itu Pak, sekolah SMP Permata Hati, SLB itu ya. SLB gitu. Itu kita undang juga untuk bisa menampilkan. Dan di situ ya bisa dibilang acaranya itu sukses. Sukses itu diukur dari apa? Antusias peserta yang hadir, kemudian di situ kita juga kan memang sengaja di acaranya itu diadakan di tempat-tempat umum. Lah banyak tuh pengunjung-pengunjung di Madang Maning Park. Madang Maning Park. Itu salah satu tempat. Madang itu Maning ya Maning itu lagi. Iya. Park itu apa? Ya tempat. Gitu, tempat Madang wisata Maning Park ya. Madang Maning Park, kompleks itu Menara Teratai di situ. Ada satu tempat di Kabupaten Banyumas namanya Madang Maning Park. Ikonnya itu adalah Menara Teratai. Iya, lah itu kita tempatkan di situ. Alhamdulillah banyak yang antusias menonton. Kemudian teman-teman disabilitas ini juga sangat bergembira. Kemudian banyak berterima kasih kepada kita. Lewat puisi-puisi Pak. Saya itu ada salah satu puisi, bahkan semuanya. Semua puisi yang disampaikan, dipersembahkan oleh teman-teman siswa-siswi SMP dan SLB itu bikin hatinya terenyuh gitu loh Pak. Tahu terenyuh gitu Pak? Tahu nggak? Terenyuh itu ya menyayat hati gitu. Gitu jadi mereka itu mempersembahkan puisi yang intinya itu memang berterima kasih kepada Bawaslu sudah diberi kesempatan yang sama karena sebelumnya memang katanya itu ya dari beberapa keterangan dari wartawan pun
memang ini belum ada sebelumnya di Banyumas dan ini bagus banget. Model-model begini. Model-model. Itu diliput media juga ya? Ya, kita live juga Pak di Satelit Iya, TV. Satelit TV. Satelit TV teman-teman media juga kita undang. Itu juga yang dimunculkan di film Menjaga Daulat Rakyat. Iya, Coba itu. mana? Ada. Ada, coba Mas. Ada. Yang depannya Black. efek Mas. Ya. Ada sesuatu yang Soundnya nggak menghubungkan kita lebih dalam Suaranya. dari sekedar Malah saya ini kata-kata. malah. Budaya Iya, Pak kita. Holik jadi artis Expo juga pengawasan di film ini. partisipatif adalah sebuah ini perjalanan bisa aja. membangun Waslu kesadaran ya, Pak. bersama Ini ya, untuk ini ya, mengawal proses demokrasi. Nah, nanti Kaum saya, disabilitas lah ini Wah, saya Pak ini panggung coba, besar untuk bisa dihentikan nggak? berekspresi. Panggung Nggak bisa ya? apresiasi. di panggung apresiasinya Kegiatan malam ini- ini dari Permata Hati. Ini yang juga sangat menyayat hati Pak. Mereka ini semuanya ini tunarungu Pak, tapi bisa Dari mereka ini yang Ya, ada di panggung ini. yang joget ini tunarungu semua. Terus ada juga Ekspresi yang memang tidak bisa berjalan pakai kursi roda. panggung apresiasi. Ini yang dari Pertuni itu. Kegiatan ini Bukan dari melibatkan teman-teman 250 Permata Hati SMP. Pertuni itu juga menampilkan ada yang nyanyi, ada grup band ya. Ya. Iya, jadi orang-orang tunanetra bergabung jadi satu bikin grup band, dia punya alat sendiri terus jadi pembuka acara malah di situ. Berarti mereka Kegiatan merasa ini spesial melibatkan 250 diberikan penari. ruang Ini untuk bukan sekedar tampil, expo untuk biasa. mengapresiasi Untuk memastikan karya-karya seninya bahwa begitu ya. Pilkada Betul, 2024 Nah, di situ kita juga berjalan menyelipkan bersih, transparan, poin-poin dan pengawasan. penuh integritas. Jadi Sahabat ajakan Bawaslu, untuk mengawasi jangan itu lupa- tidak hanya berlaku untuk orang yang sehat secara Sehat. fisik saja, tapi teman-teman disabilitas itu juga mereka Berhak berkontribusi. iya, gitu ya Pak. Apa kayak gitu Pak ininya? Ya, keren. Ya. Begitu. Jadi alhamdulillah kegiatan panggung apresiasi ini dimasukkan menjadi salah satu bahan ya Pak. Ya. Bahan dalam film Menjaga Daulat Rakyat. Keren nggak judulnya nih? Keren Pak. Ini juga agak mirip-mirip dengan film dokumenter yang kita Humas Bawaslu Banyumas susun. Bikin. Menjaga demokrasi di bumi satria. Gitu ya. Panjang banget judulnya. Iya gitu, itu juga ya non anggaran tapi bisa terrealisasi dan bagus lah ya Pak. Udah tayang. Sudah di YouTube sudah ya, tayang. nanti kita lihat ya. Tapi viewernya mohon maaf nggak semelejit yang podcast pertama, yang terbaik itu enggak. Gitu Pak Holik. Ya. Terus ini saya mau nanya ya Pak, ini Ya, tadi ya. Banyumas udah ya. Mau nanya, yang namanya web series itu kan nanti dirilis di YouTube kan Pak? Ya. Ya, di YouTube atau di media sosial gitu. Kiranya itu kapan? Kemudian yang namanya series berarti itu tidak langsung seketika diluncurkan, tapi ada periodisasinya. Episode 1, 2, 3 itu kan ada jarak jedanya. Kiranya itu mau per apa? Sebulan sekali ataupun apa yang kayak di TikTok itu? Dilihatkan dulu trailernya, nanti suruh pada ini dulu apa? Beli dulu premium gitu. Enggak ya, Pak? Enggak kita Enggak. jual. Jadi namanya juga web series. Tentu dari tiga seri yang kemudian kita produksi. Nanti kamu mau tanya juga enggak yang soal bagaimana cara produksi, di mana melibatkan siapa? Oh ya itu, nanti iya. itu. Tapi untuk tayang dulu, tayangnya ini ya kita rencanakan setelah Lebaran. Tapi overall seluruhnya ini proses produksi sudah selesai semua, editing, sunting, finishing, sudah dirender dan lain sebagainya. Sudah nonton kan? Nonton Pak. Ya nonton Dikit-dikit, kan? dikit-dikit udah nonton. Ya, itu nanti akan kita launching setelah Lebaran. Tapi sebelum launching ya kita idil-idil kayak gini. Kita jelaskan kepada sahabat Bawor podcast terbaik di daerah Megalitikum. Apa? Apa Mas tadi Mas? Galaksi Bima. Galaksi Bima Sakti kok Megalitikum terus. Galaksi Bima Sakti. Nah,
kita berikan gambaran dulu secara pendek-pendek dulu. Iya. Ini apa? Kalau di bahasa Banyumas itu diiwit-iwit Pak. Iwit-iwit, kalau di daerah saya namanya diidit-idit. Oh titit ya. Gitu ya Pak. Nah, kita sampaikan dikit-dikit teasernya, kita bikin trailer, kita bikin teaser supaya apa? Supaya ya memang surprise ya. Surprise-nya apalagi begini. Ini kan satu pertaruhan, bukan pertaruhan lah, ini gambling juga. Kita coba membuat film dokumenter yang menggabungkan antara dokumentasi dengan cerita fiksi. Iya. Serial drama. Lah nanti akan kita launching setelah Lebaran antara seri 1, seri 2 dan seri yang ketiga. Seri 1 itu Patroli Kawal Hak Pilih, konfliknya apa aja nanti silakan ditunggu. Kemudian seri 2 soal Parmas ya. sesarengan ngawasi itu konfliknya soal apa, ada diajak berebut ngajak untuk nonton Expo ya, Expo, ya. antara Panwascam dengan PKD. Di dunia nyata itu mungkin terjadi enggak? Terus kemudian bisa jadi, misalnya kamu Rani memilih Panwascam atau memilih PKD, memilih Pantarlih ya kan? Kalau saya kan realistis Pak, Iya. ya saya milih Panwascamnya. Nah ini kan di film itu kan yang dipilih adalah tetap milih Pantarlih. Yang pakai motor Astrea. Astrea butut ngelawan Panwascam bawa mobil ya. Tapi Panwascam memang bawa mobil ada? Ada Pak. Ada ya, di Iya, sini ada juga. Saya ada banyak malah. Nah, itu kita jelaskan kalau konfliknya seperti apa. Itu dimulai dari cerita fiksi apa, beli bensin, kemudian ada expo, mereka habis berantem, kemudian diajak. Yang ada satu kata-kata yang kamu masih teringat Bang? Apa Pak? Yang diucapkan Rani, segampang itu. No. Setelah cowoknya mau minta untuk berdamai itu kan, Iya. dengan mengajak, kamu jangan marah ya. Jawabannya kamu gimana? Segampang itu. Nah, itu nanti dilihat lah ya Iya. kan keren itu, segampang itu. Nah habis itu mereka kopelan pakai baju flanel ya. Iya. Itu panel berangkat. flanel. Nah, itu gambarannya. Tapi ya tentu akan kita launchingnya ini akan secara bertahap. Selisihnya nanti mungkin antara seri 1 dengan seri 2 ya paling cepat ya 3-4 hari. Setelah keluar nanti series yang kedua keluar, atau mungkin bahkan seminggu. Kita lihat perkembangan situasinya nanti seperti apa. Kalau ditanya kapan, menunggu momentum. Momentumnya kapan? Nunggu pulung. Pulungnya kapan? Ya wawahu alam kok. Sebenarnya barangnya sudah disini. Nunggu pulung ya Pak. Nunggu pulung. Iya, oke, menarik banget Pak. Kalau saya jadi masyarakat dari warga sahabat Bawor Podcast Podcast terbaik di Galaksi Bima Sakti, itu saya akan penasaran ya, karena itu apalagi mungkin teman-teman Panwascam gitu kan, film apa kayak gitu kan. Teman-teman Panwascam ya banyak memantau Bawor ini. Iya. Kalau nggak memantau ya mohon maaf, nanti bisa aja di 2029 kita tidak bisa pertimbangkan. Gitu. Ya? Iya, karena harus update Pak. Ini kan dalam rangka podcast ini kan dalam rangka mengupdate, mengedukasi masyarakat, berbagi ilmu begitu ya, meskipun ya banyak banyolnya kayak gitu kan ya Pak. Banyol nggak apa-apa kan, sesuatu itu kan lebih menarik kalau disampaikan dengan santai. Kayak gitu ya. Iya ya. Daripada ada ketegangan itu kan lebih enak santainya. Oke. Itu tadi Pak, yang tadi Pak Holik mau bahas tentang siapa aja sih ini yang terlibat di pembuatan produksi film ini gitu. Pak Holik berkolaborasi sama siapa aja gitu. Baik, jadi harus baik itu kelihatan serius banget ya. Iya. Jadi gini, Kak Rani ya, Kak Rani. Film ini kalau dari sisi Bawaslu Provinsi ini dibuat oleh atau direncanakan oleh teman-teman bagian pengawasan di bawah komando Pak Kapak pengawasan Pak Nurdin, dan dibantu oleh teman-teman staf yang kita sebut sebagai manajemen, mereka yang tim di lapangan yang menyiapkan ubor rampe segala sesuatunya. Ada Mas Sani, Mas Andika, Mas apa lagi ya, Mas Julius, Mas Latif, Mas Sani udah ya. Sani, Mas Sani udah 2 kali. Oh udah ya.
Saya ingatnya Mas Hani doang. Oh gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, dia aja yang muncul di grup kayak gitu. Kalau udah Karena sering nagih Mas laporan. Hani mengetik itu udah saya deg-degan gitu kan. Angga kayak terus Mbak Ellen, Mbak Widya, Mbak Ratri, Mas Yusuf. Nah, tim-tim kita di bagian pengawasan. Tapi ini tidak mungkin dilaksanakan kalau kerja sendiri, maka butuh kolaborasi dan sinergi dengan teman-teman kabupaten kota, termasuk dalamnya Banyumas. Nah mungkin Mbak Rani kan ingat ya, kita pertama rakor perencanaan awal ini kan di mana ya, di Wonosobo ya kalau tidak Iya. salah. Yang presentasi kita. Yang itu yang kita minta yang saya bikin materi, yuk berkisah tentang kita. Iya. Gitu. Oh iya, yang di gedung BPD Bapeda Bapeda, ya iya. di Wonosobo. Kita kumpulkan, kemudian kita pertajam, kita bikinkan kisi-kisi teman-teman kabupaten kota kan, antara buku maupun video yang kita minta, kemudian kita klasterkan. Nah kemudian dipertajam dengan rapat yang kedua kita di Jepara ya. Dari kita klasterkan, apa sih yang kamu kirimkan. Nah hasil clustering dari video dan naskah yang dari teman-teman kabupaten kota ini kemudian kita bahas dengan pihak ketiga rekanan. Pihak ketiganya ini kebetulan ya teman-teman dari komite komite perfilman di dunia Dewan Kesenian. itu yang Ya, garap. yang garap. Nah, kita bahan-bahan dari teman-teman itu kita diskusikan bersama, kemudian keluar yang itu tadi ada 3 skenario, 3 skrip. Yang pertama gini, pilihannya antara murni dokumenter semacam watchdog Iya. atau ini. Nah, kalau tidak salah pantauan di YouTube, kemudian di TikTok. Ini kan sekarang banyak sekali web series itu ya. Iya. 7 seri, 8 seri. Kalau misalnya yang itu ada panas Apa Pak? Saya nggak pernah lihat itu. terus ada siswa melawan kepala sekolah Oh, korupsi gitu. yang sekarang juga ada. Nah, ini yang tren-tren sekarang ini yang coba kita baca dan cobalah kita tuangkan di sini. Nah setelah itu kemudian kita rencanakan proses produksi. Posisi saya di situ kan produser ya. Sutradaranya itu kan dari pihak Komite tadi. komite film Dewan Kesenian. Nah ada talentnya itu yang kita kita jadikan talent itu ya yang kita skenariokan terlibat dalam konflik percintaan itu tadi. Ada yang namanya Rani, ada yang namanya Pantarlehnya itu siapalah, kemudian Panwascam, ada apa lagi ya, ada yang figurannya kan ada ya itu ya, sudah dicoklit belum Mbah. Nah, itu ada. Memang tidak jadi kita tetap libatkan ada talent, artis lah ya, artis dari luar, mereka itu adalah seniman teater. Nah, di mana perannya kabupaten kota? Kalau seniman teater itu adalah posisinya di-create untuk cerita fiksinya, cerita faktualnya itu adalah teman-teman Kabupaten kota. Memang tidak bisa semuanya, tapi yang memilih rekanan pihak ketiga sesuai dengan alur cerita yang sudah disiapkan. Ketemu termasuk satu diantaranya adalah Banyumas untuk series Parmas. Ceritanya begitu. Nah, pengambilan gambar dan lain sebagainya kan kita lakukan di Salatiga ya waktu itu. Iya, di Hotel Laras. Nggak usah nyebut Oh merek. iya, di ini Salatiga Ya aja. di Salatiga. 3 atau Salah 4. Salatiga Pak. Salatiga. Nah, itu gambarannya. Gitu ya Pak. Boleh. Terus tadi udah. Ini saya mau cerita tentang yang tadi diulangi lagi nggak Pak? Apa? Tentang panggung apresiasi. Ulangi, menarik itu. Kalau baca atau lihat videonya itu. Saya kan nangis Pak itu. Iya, ada beberapa perempuan yang nangis ya kan. Ya saya, Bu Korsek. Terus ada 2 perempuan lagi ya, kayaknya. itu juga menangis. Kenapa nangis? Ya sangat menyayat hati itu. Ya coba Puisinya. ceritanya gimana? Masih hafal puisinya enggak?
puisinya enggak saya ini, Oh. ada itu saya bikinkan juga artikel bukan apa ya Pak, features. Oh, features. Iya, kita- coba ceritakan supaya kamu kok bisa menangis itu gimana Iya, ceritanya? karena saya itu merasa ini saja, ya Allah ternyata ada manusia-manusia hebat yang punya semangat gitu kan, punya semangat tinggi untuk bisa berkarya, untuk bisa ya seperti orang yang normal kayak gitu, termasuk ikut serta dalam mensukseskan demokrasi di Banyumas gitu. Yang mungkin menjadi evaluasi saya itu kalau misalnya nanti ke depan bisa diadakan kembali, mungkin akan saya libatkan lebih banyak lagi organisasi di Banyumas. Dulu kok Gitu. pilihannya disabel itu gimana ceritanya? Karena gimana ya, kan awalnya kan seluruh kabupaten kota itu kan disuruh bikin proposal ataupun apa bentuknya itu ya Pak, bukan proposal. Iya, KAK. KAK ya gitu. Terus kita nilai ya. Iya, terus saya berpikir kiranya apa ya? Awal idenya itu memang ada beberapa disabilitas itu, teman-teman difabel yang bilang sama saya, Mbak, Bok, ya ayo ngadain kegiatan bareng gitu kan. Kan saya jadi berpikir, kegiatan di Bawaslu kan terbatas gitu kan, dan itu juga bentuknya hanya sosialisasi di tatap muka di dalam kantor gitu. Lah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain ya gitu kita belum bisa memfasilitasi. Lah, coba saya bikin sih konsep gitu. Lah, alhamdulillah memang ada sentuhan juga Kebetulan ada program dari provinsi Iya, yang disayembarakan gitu ya waktu iya itu. begitu. Terus Pak Holik juga kasih masukan. Kan awalnya saya proposalnya cuma bentuknya senam buat Oh iya ingat aku senam ya. senam buat kaum difabel gitu. Gimana itu senamnya gimana? Teman-teman difabel kok suruh senam itu? Ya cuma kayak gini-gini doang, nanti ada instrukturnya ya khusus Oh, gitu. Awalnya kayak gitu, kemudian pembagian hadiah gitu. Ternyata nggak usah ini, coba kalau misalnya diperluas lagi, dibikinkan panggung gitu. Terus Pak Holik kasih masukan itu, alhamdulillah memang bisa terrealisasi. Panggung apa? Panggung Panggung apresiasi coba gimana? gitu ya Pak, harus kayak gitu. Coba biar apa? Ya Mas Angga ya. Biar para pemirsa Sahabat Bawor. Bawor. Tahu panggung gimana coba? Ya, panggung apresiasi disabilitas. Oh, Begitu Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Ya. terkait tentang film ini? Tentu harapannya film ini karena awalnya tadi kan sudah disampaikan bahwa film menjaga daulat rakyat hasil kerja kolaborasi antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Ini harapannya bisa sesuai dengan target kami dari provinsi di divisi pencegahan Parmas. Kalau di Kabupaten Kota dengan Humas juga ya. Humas ya. Ini bagaimana film ini sebagai satu karya sinematografi itu bisa menjadi salah satu dokumentasi kinerja dari teman-teman, baik itu dari kalau kita klasterkan dari sisi patroli kawal hak pilih, kemudian Parmas, sampai kemudian pengawasan pungut hitung yang seluruh series isu ini kita balut dalam satu frasa namanya adalah Web daulat series rakyat. Daulat rakyat. Jadi filmnya film menjaga daulat rakyat. Ya tentu seluruh sahabat Bawaslu termasuk sahabat Bawor di Kabupaten Banyumas, saya berharap nanti bisa disimak film Daulat film menjaga rakyat. daulat rakyat ini berkali-kali loh kita sebut menjaga daulat rakyat. Di akhir sesi ini nanti saya berharap bisa ditayangkan seluruh seluruh yang trailernya itu nanti supaya punya gambaran, Iya. termasuk ada ajakan itu. Jadi itu Mbak Rani Iya. sebagai gambaran, masukan, dan saya terima kasih sudah diundang ke sini. Kita berharap teman-teman di Banyumas ini nanti bisa mempublikasikan Iya. terlebih dahulu kegiatan film trailernya ini disebar supaya nanti bisa kita nikmati bersama
apa sih pelajaran-pelajaran penting yang kemudian didapatkan dari film tersebut. film tersebut, kinerjanya tersebut. Saya memang secara keseluruhan di antara video-video yang ada, memang gambar apa yang video paling bagus itu memang Banyumas ya. Tangan dulu Pak. Enggak, yang panggung apresiasi seninya itu kan keren memang. Iya. Ada yang menyentuh hati betul itu kan pada saat teman-teman pimpinan Bawaslu Banyumas ngangkat para itu ya, turun. Kita spill dikit lah nanti biar para sahabat Bawor ini semakin penasaran ya. Iya. Saya kira itu, Mbak. Oke. Rani. Iya. Saya rasa itu sangat menarik, Pak. Dan itu tidak semua Bawaslu provinsi itu bisa membuat kayak gitu. Oh gitu. Maksudnya ya? Iya, maksudnya gini loh. Pasti kan sahabat Bawor di rumah pasti kan bertanya-tanya, ini sebenarnya Pak Holik itu apa sih? Gitu kan? Anggota Bawaslu yang ngurusin pemilu atau ini ada apa namanya ya, bakat terpendam atau memang latar belakangnya di seni kayak gitu kan? Karena memang karena memang sangat ini detail sekali, ngatur kita pas bikin film pun itu sangat detail gitu kan. Angle-angle-nya kok kayaknya pas banget gitu kan. Memang ada bakat seni ataupun memang seneng hobi gitu Pak? Iya, enggak bakat enggak punya, ya hanya seneng aja, seneng dan sering diskusi dengan teman-teman seniman. Dulu kebetulan pada saat saya masih di kabupaten kota ya juga sering buat film-film dokumenter kayak gitu. Jadi kebetulan itu pun yang tidak terfasilitasi anggaran itu. Nah ini yang kebetulan ada ya kita kerjakan semaksimal mungkin. Dulu kan hanya memberdayakan yang ada. Seperti cerita ini katanya kan tadi bikin studio Bawor ini kan ya. Iya, juga non anggaran. Tapi luar biasa yang tampak di depan kamera. Iya gitu ya. Jangan tanya yang di luar. Yang di belakang kamera itu seperti apa. Tapi keren saya kira ini pola-pola seperti ini saya kira ke depan non tahapan ini menjadi instrumen yang sangat penting untuk akan banyak bermanfaat dan digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota termasuk di Banyumas. Saya berharap sih studio yang ala kadarnya secara faktual tapi secara gimmicknya kan bagus sekali itu ya yang tampil itu ya. Ini ya bisa memberikan manfaat untuk kerja-kerja non tahapan. Kalau dalam bahasa kita itu kan masa apa? Masa paceklik. Masa menanam. Oh menanam. Masa menanam. Oh iya. Nanti di 2029 menjelang itu adalah masa panen. Gitu Mbak Rani kok mau Mas wae itu. Mas Rani. Baik sahabat Bawor yang ada di rumah yang lagi menunggu buka puasa gitu kan, kiranya mungkin itu cukup gitu dari kami. Apabila ada pertanyaan gitu masih kepo-kepo boleh komen di bawah ini kemudian atau DM di Instagram Bawaslu. Jangan lupa juga share, like, komen YouTube Bawaslu Kabupaten Banyumas. Saya anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, bisa disebut atau dipanggil Kak Rani. Mohon maaf, undur diri. Pak Holik, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Kak Rani. Ya, sudah hadir di studio ala kadarnya Bawor, Pak. Bawor. Ya, kita bareng-bareng ya, Pak ya. Terima kasih sahabat Bawor. Podcast terbaik Megalitikum. Siapa Mas? Galaksi Bima Sakti. Ya. Begitu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Tampilkan aja Mas. Kamu tuh kerja gak sih Mas? Aku tuh udah capek sama tugasku Mas.
Tapi kamu malah nambahin masalah kayak gini. Kalau ada problem apa-apa, intinya langsung calling aja. Bahkan di tengah perjalanan, sampai kendaraannya harus didorong melalui tanjakan yang sangat ekstrim. Menjaga daulat rakyat adalah sebuah ritus ibadah. Secara topografi, kita melewati jalanan yang terjal, yang menukik ke atas, dan juga di sekitarnya kanan kiri melewati kuburan-kuburan. Mbah Karmonah ini rumahnya juga ternyata agak jauh dari TPS. Kita memastikan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Sahabat Bawaslu, ada sesuatu yang menghubungkan kita lebih dalam dari sekedar kata-kata, budaya kita. Expo pengawasan partisipatif adalah sebuah perjalanan membangun kesadaran bersama untuk mengawal proses demokrasi. Kaum disabilitas diberi panggung besar untuk berekspresi, panggung apresiasi. Kegiatan ini melibatkan 250 penari. Ini bukan sekedar expo biasa. Untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan bersih, transparan, dan penuh integritas. Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan